20 hari pemakaian NMAX. Nah, yang pasti gue puas banget ya ngerasain pemakaian NMAX karena memang karena memang sebelumnya motornya cuman Soul GT gitu. Tiba-tiba pindah ke NMAX rasanya memang nyaman banget. Dan terlepas ini mesinnya cuma 155, yang pasti bukan motor besar ya. Cuman ya namanya juga orang punya kesenangan masing-masing. Kita nggak perlu motor yang cc-nya besar, ya penting dipakai nyaman. Speednya juga tetap ada gitu, karena kan sekebut-kebutnya motor kita sebagai orang biasa nggak mungkin kan makanya yang benar-benar sampai tembus 150 atau bahkan 200 kecepatannya. NMAX ini udah cukup banget karena dipakai buat cepet anteng, dipakai buat santai juga nggak bikin pegel gitu, karena untuk ukuran tinggi badan aku gitu kan, ini kan standar 2 nih, dia masih napak kakinya lumayan. Dan kalau nggak dipit standarin di tinggi 168 kayaknya aku ini. Itu nyaman banget. Jadi ketika di kaki juga dia nyaman. Posisi gini nyaman, riding positionnya juga nyaman. Terus kalau memang dinilai ini kayak 9/10 gitu. Kenapa nggak sempurna? Karena pasti semua produk ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, pertama kekurangan yang aku rasain itu dari dapat remote-nya. Kenapa? Karena selain dapat remote-nya satu, itu remote-nya kayak coba kerasa nggak suaranya kalau kita tekan. Jadi kayak ada kekhawatiran kalau seandainya misalnya ada orang minjem gitu, remote motor lu dong gitu, terus kita lempar, nggak ketangkep, takutnya buyar gitu kan, terus rusak, nggak lucu gitu kan. Dan dapatnya cuma satu, walaupun katanya sih kalau aku baca-baca dan aku tonton tentang review NMAX, kalau kuncinya hilang itu kita dapat kemudahan 1 kali ganti gratis gitu katanya. Cuman kalaupun emang bayar itu sekitar 500 sampai 600 ribu untuk kuncinya di resminya yang ori gitu ya, selama kita masih punya kodenya, kode pin yang pertama kali kita beli itu harus disimpan. Terus resiko kedua itu sebenarnya ini disclaimer doang kan, dia ada mode nih. Ketika kita hidupin motornya, terus misalnya kuncinya ini jatuh atau mungkin ketinggalan, itu dia masih bisa hidup motornya, masih bisa hidup dalam artian buat nyari. Jadi ketika dia jatuh, terus nggak usah jatuh. Misalnya kita lupa matiin ya, dia bunyi kayak gini. Disclaimer dulu, ketika dia bunyi itu nggak bisa dihidupin, tetap aman. Jadi tetap aman. Jadi tetap bisa kita, misalnya kuncinya taruh sini ya, taruh di sini. Terus motornya ini bunyi, itu tetap kita bisa hidupin. Tapi ternyata kalau kita bawa jalan itu nggak bisa. Dan itu alhamdulillah sih, karena aku pikir bisa. Ternyata dia nggak bisa. Nah, baru bisa kalau kuncinya kita pegang lagi, terus kita hidupin di awal seperti semula, itu baru bisa. Terus dia punya kelebihannya itu kalau misalnya nggak sengaja kuncinya jatuh gitu, terus posisi motor sudah hidup ya dalam kondisi jalan ya. Nah, itu ketika kita kejatuhan ini, itu masih bisa dihidupin mesinnya. Kecuali kalau kayak tadi belum hidup tapi lupa matiin, itu benar-benar gak bisa hidup. Tapi kalau jatuh itu bisa. Jadi udah bagus, udah lumayan bagus keamanannya. Cuman ada satu yang benar-benar kayaknya kalau ada lebih sempurna lagi deh, yaitu alarm gitu. Jadi ketika ini nggak bisa disetel alarmnya. Jadi kalau misalnya kunci taruh sini, terus motornya digoyang-goyang gini, dia nggak bakal bunyi. Beda dengan motor ini motor Scoopy tahun berapa ini ya. Nah, ini ketika kita nyalain mode alarm ya, ini kan masih belum keyless ya, tapi dia udah dikasih fitur alarm. Kok nggak bisa? Sorry. Kayaknya harus didudukin. Nah, itu dia ada alarmnya. Jadi dengan motor Honda
yang bukan PCX ya, sekelas Scoopy aja udah ada alarmnya. Sayang banget di seri NMAX ini belum ada alarmnya. Cuman ya terlepas dari itu semua, kalaupun aku puterin balik nih waktu antara milih PCX ataupun NMAX ya, untuk selera seorang pria ya, bukan berarti ini lebih bagus banget, tapi untuk selera seorang pria dengan desain sekeren ini, bayangin, terus segahar ini, aku pribadi tetap milih NMAX sih. Karena kekurangannya itu masih minor lah, masih bisa dijaga dan ditambahin lah. Kalau memang beneran kurangnya di nggak ada alarm ya, mungkin suatu saat kalau ada rezeki bisa tambah alarmnya. Nah, kita lihat lampunya boy, ganteng banget. Nah terus ya, dia juga sebenarnya ini perdebatan ya, banyak orang yang katanya kelemahannya dia tampilannya itu di belakang gitu, bagian lampu belakang ini katanya kurang apa ya, kurang menarik gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku malah suka belakangnya. Salah satunya aku suka yang belakang. Kenapa? Karena dia bentuknya kalau kita perhatiin kayak saber touch, kayak singa gigi pedang. Jadi ini giginya dua, ini yang spionnya, terus ini matanya, itu keren banget gitu kan. Kalau ditambahin modifan kayak sedikit aja dikasih ala-ala gigi di sini pasti keren banget. Cuman ya nanti deh. Ini baru tambahannya selama 20 hari pemakaian. Ya baru ini sih tak ganti. Sebenarnya bukan karena buruk ya diganti, bukan karena nggak suka modelnya, tapi karena biar yang orinya itu lebih awet gitu kan. Nanti kan disimpan yang orinya sewaktu-waktu, kalau seandainya bosan tinggal ganti yang orinya. Terus dipasangin ini, selain kayak buat nambah kesan kerennya, kelebihannya tadi, hajatnya bisa hidup dalam kondisi motor dimatikan. Tapi ya udah, kita udah matiin, gak usah ditunjukin sih. Nah terus buat nambahin ini, karena biasanya ini kan tinggi nih, kan NMAX lumayan tinggi nih, kadang-kadang kena gini set. Nah biar nggak menghilangkan lecet, ya tambahin ini. Selain nambah gaya juga nambah keren. Oke, itu aja. Nanti setelah di servis ada updatean terbaru. Yang pertama, puas banget dengan NMAX turbo terbaru ini karena yaitu, oh iya, satu lagi kekurangannya. Sebenarnya itu kelebihan, tapi buat apa ya? Buat aku nambah mikir gitu. Mikirnya dalam artian kayak, gua kan tipe orang yang belum pernah sih ke bengkel resmi, tapi jarang banget, hampir paling pernahnya itu 2 kali ke bengkel resmi. Nah, ketika punya NMAX turbo ini dikhawatirkan YCPT-nya ini harus butuh penanganan khusus gitu. Kenapa harus butuh penanganan khusus? Karena dia kan punya sistem namanya YSIP ya, dimana ketika YSIP itu diaktifin di dalam rollnya motor ini, rollnya sebelah sini ya, sipitnya sebelah sini nih, itu ada roll yang bisa kembang kempis gitu. Ketika diaktifin bisa melebar atau nambah apa ya, tarikan gitu. Nah khawatirnya dikirain bengkel biasa itu kocak gitu kan. Kocak maksudnya dalam artian enggak, intinya dikirain rusak takutnya kan. Padahal kan memang kayak gitu. Takutnya nanti ada kabel-kabel yang putus dan segala macam, akhirnya ya CVT-nya nggak berguna kalau seandainya di bengkel biasa. Itu pikiranku doang ya, belum tentu juga kejadiannya seperti itu. Takutnya aja orang-orang belum update gitu tentang YCPT. Jadi mau nggak mau kayak ke branding, pikirannya harus ke bengkel resmi. Nah kekurangannya apa? Kekurangan otomatis biaya perawatan lebih mahal gitu kan secara nggak langsung. Cuman ya itu pikiranku aja sih. Tetap aja kita harus mendukung perkembangan zaman ya. Dengan adanya YCPT ini emang ada keuntungan banget yang aku rasain ketika udah ada di speed 70. Ketika kita pengen nyalip dan pengen cepet-cepet bisa nyalip dengan cepet, 70 ke 100 itu cepat banget ketika YSIP ini diaktifin. Ketika kayak YSIP 1, 2, 3 nya diaktifin itu 70 ke 100 nya itu kayak
per sekian detik gitu, langsung nambah power banget gitu. Jadi dan itu ya secara nggak langsung memang perkembangan yang sangat baik gitu dan harus diapresiasi. Terlepas mungkin nanti biayanya lebih mahal atau mungkin sama aja, harus diapresiasi. Oke, buat yang main Mac, sip banget, aku suka banget, dan semoga motor ini awet. Dan buat teman-teman mungkin bisa jadi bahan pertimbangan ya kalau misalnya tertarik dengan NMAX. Jadi ya itu, kuncinya dapat satu dan kelihatannya kayak nggak terlalu kokoh, jadi harus dibeliin casing mungkin kuncinya ya. Oke, thank you, assalamualaikum.